Shalom, selamat malam. Shalom. Bapak-bapak dan ibu, kita mengucap syukur di cuaca yang sangat indah mendukung ibadah kita pada malam hari ini. Saudaraku yang terkasih, jika kita berbicara tentang harapan, artinya bahwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau jalan keluar bagi penyelesaian sebuah persoalan masalahnya. Tetapi bagaimana jika manusia memiliki hanya satu harapan, tetapi harapan itu sirna? Dia memiliki satu harapan, satu-satunya harapan untuk menyelesaikan persoalannya dia, dan harapan itu sirna atau hilang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita jika mengalami hal yang sama? Kita mengalami sebuah masalah, tantangan, rintangan yang kita alami menekan hidup kita, dan saya katakan tinggal satu-satunya harapan menyelesaikannya, dan ternyata harapan itu sirna. Akan banyak orang yang meninggalkan Tuhan dalam hal-hal seperti ini. Akan banyak orang yang kecewa dengan hal-hal seperti ini. Tetapi ada begitu juga banyak orang yang menemukan harapan-harapan yang tak terduga dari apa yang diharapkan sebelumnya. Mari kita membaca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat 9. Injil Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayat ke-9. Kita akan membaca di berganti. Saya ayat pertama, Bapak-bapak dan Ibu ayat kedua, dan seterusnya. Nanti di ayat 9 kita akan baca bersama. Injil Yohanes pasal 5 ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat itu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda, ada 5 sapinya. Dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang pimpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang dahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Hasilnya kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi bahwa harapan yang sirna dan harapan yang tak terduga. Kalau kita membaca di ayat yang pertama sampai ayat keempat, itu berbicara tentang sebuah tempat atau kolam Betesda, namanya Betesda dalam bahasa Ibrani, adalah sebuah kolam yang ada di Yerusalem, di mana orang-orang yang sakit apapun akan sembuh jika mereka masuk ke dalam kolam itu. Tetapi dengan syarat, ketika malaikat Allah turun ke kolam itu, maka air itu akan goncang. Itu buktinya bahwa malaikat Allah turun ke dalam air itu. Air itu akan begitu goncang, dan setiap orang yang dahulu masuk ke kolam itu, Alkitab mengatakan akan
sembuh, apapun penyakitnya. Di dalam kebiasaan orang Yahudi, seperti saya katakan tadi, mereka memang ada kolam ini disediakan seperti orang-orang yang sakit, dan itu tidak setiap hari terjadi seperti itu. Ada beberapa kali dalam setahun, mungkin 3 kali dalam setahun, karena sesuai dengan acara-acara besar orang Yahudi. Jadi ketika malaikat Allah turun ke kolam itu, setiap orang yang sakit, maka dikatakan tadi bahwa ada sejumlah besar. Kalau kita membaca di ayat ketiga, dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang-orang sakit. Ada yang lumpuh, ada yang buta, dan ada yang timpang. Orang-orang sakit ini, Bapak Ibu, mereka mengharapkan bahwa mereka akan sembuh ketika mereka masuk di dalam kolam itu saat waktu goncang. Artinya bahwa di dalam kehidupan orang yang sakit, orang yang memiliki penyakit, satu-satunya harapan bagi kehidupannya adalah masuk ke dalam kolam itu untuk mendapatkan kesembuhan. Dan yang kita pelajari pada saat ini yaitu seorang yang lumpuh yang sudah umur 38 tahun. Mari kita membaca di ayat kelima tadi, situ dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit atau orang lumpuh. Selama 38 tahun Bapak Ibu di dalam penderitaan kelumpuhan, itu bukan hal yang gampang. Ketika kita mengalami pusing saja, kita pasti mencari obat-obat. Tetapi ini lumpuh selama 38 tahun. Satu-satunya cara bagi orang lumpuh ini adalah masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Dan pada saat itu Bapak Ibu, ternyata di situ dikatakan dia telah dibaringkan di serambi-serambi itu atau di samping kolam untuk menunggu goncangan daripada kolam itu. Mari kita berpikir dan bernalar, bagaimana mungkin orang lumpuh bisa berjalan ke kolam? Dan orang sakit pada saat itu dikatakan sejumlah besar, bukan hanya 1-2 orang, mungkin ribuan malahan orang sakit pada saat itu. Mungkin ketika air itu goncang, semua pada lari, yang buta, yang tuli, yang bisu, yang mempunyai penyakit yang lainnya, yang masih bisa jalan. Artinya orang akan berebut lari ke kolam itu. Dan tuh jangan-jangan orang yang lumpuh ini diinjak-injak. Yang namanya lumpuh gak berdaya, hanya menunggu pertolongan orang lain untuk membawa dia ke kolam itu. Itu orang lumpuh. Tetapi setelah selesai goncangan air itu selesai, orang lain sudah pada masuk, ternyata orang lumpuh ini masih berada di sisi kolam itu dan tidak bisa masuk dan tidak bisa sembuh. Maka di situ dikatakan di ayat ke-6, mari kita perhatikan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Orang tadi sudah kecewa, orang tadi sudah tidak lagi harapannya untuk sembuh. Kenapa? Karena orang lain sudah masuk ke dalamnya semua, dan air itu sudah mulai teduh. Artinya biarpun dia diangkat lagi ke dalam kolam itu, gak ada lagi harapan untuk bisa sembuh. Tetapi tak terduga tawaran dari seseorang yang tak dikenal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ia menawarkan kepadanya begini, maukah engkau sembuh? Kalau kita berpikir Bapak Ibu, kalau kita di posisi orang yang lumpuh ini, pasti kita merasa ini orang ini aneh gitu loh. Sudah tahu kalau kolam itu sudah airnya teduh, sudah gak bisa lagi menyembuhkan, masih aja menawarkan, maukah engkau sembuh?
Kenapa? Karena di dalam kehidupannya satu-satunya cara untuk memperoleh kesembuhan adalah diangkat ke kolam itu pada waktu air itu goncang. Tetapi ketika airnya telah teduh, malaikat telah meninggalkan kolam itu, artinya orang lumpuh ini tidak akan lagi memperoleh kesembuhan. Tetapi ketika Yesus menawarkan kepada dia, maukah engkau sembuh? Apa jawabannya Bapak Ibu? Harusnya bagi kita yang mau sembuh pasti jawabannya kita maulah. Masa nggak mau sembuh? Tapi jawaban orang ini aneh. Mari kita melihat di ayat ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Apa kan? Yesus menawarkan kepada dia, maukah engkau sembuh? Jawabannya cuma satu kata, mau. Tetapi jawaban daripada orang ini itu menunjukkan bahwa dia sudah kecewa, dia sudah pasrah, menyerah. Dia sudah menganggap bahwa tidak ada lagi harapan. Ketika Yesus berkata kepada dia, maukah engkau sembuh? Apa yang dia katakan? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Kecuali kalau Yesus bertanya, kenapa engkau tidak sembuh? Pasti jawabannya karena gak ada orang yang mengangkat aku ke kolam itu. Tetapi pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Jawabannya, gak ada yang menurunkan aku di kolam itu. Artinya tidak nyambung. Dan ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memperoleh sebuah masalah dalam kehidupan kita, dan ketika kita memiliki satu-satunya harapan, dan harapan itu dalam kehidupan kita seolah-olah bukan sudah hilang, tetapi seolah-olah telah hilang. Karena di dalam pikiran kita yang kita tahu cuma ini harapan, ternyata masih ada harapan yang lain. Dan itu terkadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita terlebih dahulu menyerah. Artinya harapan kita yang kita harapkan dari awal tadi telah hilang, dan tidak mungkin ada lagi harapan yang lain sepertinya diharapkan oleh yang lumpuh ini. Karena satu-satunya harapan bagi dia masuk ke dalam kolam itu, maka dia akan memperoleh kesembuhan. Dia tidak berpikir bahwa masih ada jalan yang lain. Tetapi tak disangka, orang yang tidak dikenal, mereka tidak mengenal Yesus pada saat itu, bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Kalau melihat Bapak Ibu, ini adalah mujizat Yesus yang ketiganya. Ketika pertama Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur, luar biasa. Yang kedua, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana yang hanya dengan berkata, hei, anakmu sudah sembuh, pergilah. Dan Alkitab menulis jarak antara Yesus dan rumah pegawai istana itu 1 hari perjalanan. Ketika Yesus berkata kepada pegawai itu, pulanglah, anakmu telah sembuh. Dan ternyata sembuh Bapak Ibu. Dan di sini Yesus melakukan lagi mukjizat yang selanjutnya, itu menyembuhkan orang yang lumpuh yang telah hilang harapan tadi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita tidak memiliki persoalan yang namanya penyakit, mungkin seperti yang dialami oleh orang lumpuh. Tetapi saya yakin dalam kehidupan kita, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul akan kehidupannya. Ada di antara kita yang sedang mau keluar dari sebuah persoalan masalah hidupnya, tetapi bingung mau menyelesaikan bagaimana. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seseorang janda. Seorang janda ini membutuhkan uang sekitar 1 juta untuk membiayai anaknya di dalam rumah sakit. Dan satu-satunya harapan bagi dia adalah meminjam kepada keluarga atau kerabatnya.
Tetapi karena dia adalah orang yang tidak terpandang, karena dia adalah orang yang dikucilkan di keluarganya, sesen pun, serupiah pun, 1 rupiah pun gak dikasih pinjam bagi dia. Artinya anaknya akan menuju kepada kematian. Harapan yang satu-satunya bagi dia adalah hanya keluarga dia yang paling dekat dengan dia yang diharapkan untuk memperoleh uang membiayai anaknya di dalam rumah sakit. Tetapi bagaimana Bapak Ibu ketika justru keluarganya tidak mau menolong? Apa yang ia lakukan? Sementara anaknya harus diobati dan membutuhkan uang. Tetapi tak disangka ternyata ada juga seorang yang kaya raya. Dia ini bingung. Dia ini memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Dia mau berbagi kepada orang lain. Tetapi orang ini bingung mencari siapa yang ditolong. Orang kaya ini bingung siapa orang yang benar-benar membutuhkan. Setelah itu dia mengambil uang 1.500.000, dia taruh di dalam amplop. Orang yang kaya tadi taruh di dalam amplop. Karena dia bingung siapa yang dia tolong, dia tulis di dalam amplop itu, barang siapa Anda yang menemukan uang ini, silakan pakai untuk keperluan Anda. Ini adalah rezeki Anda pada hari ini. Setelah itu orang ini berjalan dan dia membuang amplop itu di samping jalan itu. Karena dia bingung tadi siapa yang dia tolong. Jangan-jangan nanti yang dia tolong orang-orang yang ngaku-ngaku membutuhkan uang. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini, ya ampun, orang yang punya pun ngaku-ngaku butuh, padahal cukup. Tetapi karena dia bingung, dia taruh di situ di samping jalan. Tapi ternyata ibu tadi seorang janda yang berjalan sampai berapa jam semua orang tidak melihat amplop itu. Orang lalu lalang di jalan raya, tidak satupun yang melihat amplop itu. Tetapi ketika tadi seorang janda yang sedang berjalan pelan-pelan karena sakit hati, tidak ditolong, mengeluh tidak ditolong, satu-satu harapannya telah hilang. Dan ketika dia lewat, dia melihat amplop tadi itu. Dia melihat amplop itu dan dia mengambil amplop itu dan dia membuka amplop itu. Ternyata ada sejumlah uang di dalam. Dan dia membaca catatan tadi, berbahagialah Anda yang mendapatkan uang ini dan pergunakanlah bagi keperluan Anda. Dan dia sangat mengucap syukur pada saat itu. Ternyata Tuhan menjawab doanya. Ini harapan yang tak terduga. Ketika dia pulang dari rumah saudaranya, pulang dengan tangan yang kosong menuju rumah sakit. Dia mau ngomong apa di rumah sakit, Bapak Ibu? Dia tadi disuruh pergi untuk mencari uang untuk memenuhi biaya anaknya. Tetapi ketika dia pulang tidak membawa apa-apa. Apa yang dia katakan? Tetapi tak disangka ternyata ada harapan yang tak terduga dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih, seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini, dia tidak pernah menduga bahwa dia akan bisa sembuh. Hanya dengan kata-kata Yesus, mari kita melihat di dalam ayat ke-8. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 5:8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi bagi kehidupannya. Dia adalah orang yang sudah berserah pasrah, tidak mampu, tidak mungkin bisa berjalan lagi. Tetapi hanya dengan kata-kata Yesus, bangunlah dan berjalanlah. Dan orang itu bangun dan bisa berjalan. Saudara yang terkasih, kita jangan pernah menyerah menjalani kehidupan ini. Kita memang sering diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang mungkin bagi kita tidak mungkin lepas dari persoalan ini. Tetapi marilah kita melihat sebuah pengalaman cerita di dalam kisah Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kehidupan kita.
Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya ketika menolong kita. Mungkin bagi kita akan membutuhkan saat ini seperti orang lumpuh ini. Saat ini Tuhan mana? Saya membutuhkan saat ini. Tetapi Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Maka saudara terkasih, marilah percaya penuh kepada Yesus. Marilah serahkan hidup ini hanya untuk Yesus. Marilah serahkan seluruh kehidupan kita untuk kemuliaan-Nya. Karena Ia tidak pernah terlambat menolong setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang bergumul, mungkin saat ini kita sedang mengalami persoalan permasalahan. Kalau beberapa bulan yang lalu kita mengalami tekanan ekonomi yang sangat luar biasa, tetapi kita melihat pertolongan Tuhan. Sampai detik ini kita masih ada. Sampai detik ini kita masih bisa makan. Sampai detik ini kita masih bisa dicukupkan apa yang kita butuhkan. Berharaplah kepada Tuhan, jangan berharap kepada sesuatu hal yang akan mengecewakan kita. Mari kita berdoa.